190110078 dari Piawut kelas 5C. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang jaring laba-laba, prosem, RPPM, dan RPPH. Baiklah, langsung saja kita mulai dari jaring laba-laba. Jaring laba-laba ini terdiri dari tema, subtema, dan sub-subtema. Di sini saya mengambil tema binatang, di mana binatang ini terdapat subtema, yaitu binatang darat dan binatang laut. Nah, binatang darat ini terdapat sub-subtema, yang dimana ayam, bebek, dan sapi. Kemudian, binatang laut ini terdapat sub-subtema, yang dimana ikan, kerang, dan udang. Nah, langsung saja kita akan beralih ke prosem atau program semester. Pada prosem ini terdapat nomor, tema, subtema, sub-subtema, kemudian kompetensi dasar, dan alokasi waktu. Nah, pada tema ini kita isi dengan tema yang kita ambil. Misalnya, di sini saya mengambil binatang. Nah, saya isi dengan binatang. Kemudian di subtema ini saya isi dengan binatang darat dan binatang laut. Kemudian sub-subtema ini di mana binatang darat terdiri dari ayam, bebek, dan sapi. Dan di mana binatang laut terdiri dari ikan, udang, dan kerang. Kemudian kompetensi dasar. Di dalam kompetensi dasar ini terdapat 6 aspek. Yang pertama, moral agama. Yang kedua, fisik motorik. Yang ketiga, kognitif. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, sosial emosional. Dan yang terakhir adalah seni. Nah, untuk mengisi kompetensi dasar ini, kita memerlukan panduan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Di sini kita tidak boleh asal-asalan. Dan yang terakhir adalah alokasi waktu. Nah, untuk mengisi alokasi waktu ini adalah berapa minggu yang kita butuhkan untuk mengajar tema binatang pada anak didik. Misalnya di sini 4 minggu. Nah, kita tulis pada alokasi waktunya 4 minggu, di mana beserta dengan tanggal, bulan, dan tahunnya. Nah, kita akan lanjut ke RPPM. Di dalam pembuatan RPPM harus ada tema, kelompok, semester, dan kompetensi dasarnya. Nah, kemudian kita akan membuat tabel. Di dalam tabel ini harus ada nomor, subtema, muatan materi, dan rencana kegiatan. Nah, di sini pada subtema ini saya mengambil binatang darat. Nah, kemudian muatan materinya. Nah, di dalam muatan materi ini terdapat kompetensi dasar apa saja yang dapat diperoleh dari pembelajaran binatang darat ini. Kemudian rencana kegiatannya. Rencana kegiatan ini diisi dengan kegiatan apa saja yang kita lakukan selama pembelajaran berlangsung. Dan yang paling bawah setelah tabel, di sana ada tanda tangan dari kepala sekolah. Di samping kiri dan di samping kanan adalah guru atau wali kelas dari kelompok tersebut. Nah, kita akan lanjut ke RPPH. Di dalam RPPH ini harus ada semester, minggu, dan hari keberapa. Misalnya semester 1, minggu kedua
kedua, hari ketiga. Kemudian di sana juga harus ada kelompok usia. Kelompok usia misalnya 4 sampai 5 tahun. Kemudian di sana juga ada tema, subtema, dan sub-subtema. Misalnya temanya binatang, subtemanya binatang darat, dan sub-subtemanya ayam. Kemudian kompetensi dasarnya. Nah, di dalam RPPH juga harus ada muatan materi, kemudian alat dan bahan, kemudian kegiatan pembukaannya. Di sini kita harus memberikan waktu, misalnya kegiatan pembukaannya 30 menit. Kemudian kegiatan inti misalnya 60 menit. Kemudian kegiatan penutup misalnya 30 menit. Dan yang terakhir adalah rencana penilaian. Di dalam penilaian ini terdapat 2 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikapnya dan yang kedua adalah pengetahuan dan keterampilannya. Nah, itu adalah cara untuk menyusun RPPH. Nah, yang paling bawah atau yang terakhir adalah tanda tangan dari kepala sekolah dan wali kelas dari kelompok tersebut. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari jaring laba-laba, PROSEM, RPPM, dan RPPH. Baiklah, hanya ini dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.